Adapun niat maka bertekadlah untuk memperkenankan Allah Azza wa Jalla dalam mengikuti perintahnya untuk salat dan menyempurnakannya, menahan dari apa-apa yang membatalkan dan merusaknya, dan mengikhlaskan seluruhnya itu karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharap pahalanya dan takut kepada siksanya, dan mencari pendekatan diri kepadanya menggunakan anugerahnya dengan izinnya. Niat, ada beberapa pengertian masalah niat ini. Ada menurut bahasa, ada niat menurut syara. Sedangkan niat menurut syara itu adalah sesuatu di dalam hati yang besertaan dengan perbuatannya. Itu niat menurut syara. Seperti kita mengangkat takbir Allahu Akbar, dalam hati kita niat. Nah, itu niat menurut syara. Seperti lagi kita berwudu. Kita berwudu itu begitu air atau banyu itu sampai ke muka, di situ kita berniat. Nah, itu orangnya niat pada syara. Sedangkan niat menurut bahasa sesuatu cita-cita. Misalnya kita turun dari rumah hendak menuju masjid sembahyang Jumat. Nah, itu sudah niat orangnya menurut bahasanya, logatnya. Kita hendak ke Pauduan, mulai rumah hendak ke Pauduan, sudah niat menurut bahasa. Jadi kalau menurut syara itu ngarannya hanya cita-cita, niat kaina waktu kita sudah Allahu Akbar, di situ niat nang iyanya. Nah, jadi di sini Imam Ghazali menjelaskan tentang niat. Kita mulai rumah hendak ke musalla, hendak ke masjid sembahyang. Apa yang kita niatkan waktu itu? Lalu Sidin menjelaskan, mengajarkan bahwa bertekadlah untuk memperkenankan Allah Azza wa Jalla dalam mengikuti perintahnya untuk salat. Jadi aku ke masjid ini adalah memperkenankan atau menjunjung perintah Allah untuk salat dan menyempurnakan salat, menahan dari apa-apa yang membatalkan dan merusaknya. Sudah ada niat dalam hati bahwa nanti kalau aku sembahyang, aku tahan diriku daripada melakukan sesuatu yang membatalkan dan merusak salat. Makanya kada boleh kita hendak sembahyang ada cita-cita aku hendak sembahyang, cuma kayaknya bilanya ada tamu kok bebatal. Nah, itu kada boleh. Aku sembahyang, kayaknya aku bila ada orang mengatok bebatal sembahyang. Itu artinya sudah ada cita-cita kada menyempurnakan sembahyang. Nah, jangan macam itu. Menahan dari apa-apa yang membatalkan dan merusaknya, dan mengikhlaskan seluruhnya itu karena mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharap pahalanya dan takut kepada siksanya dan mencari pendekatan diri kepadanya. Ini sudah tercakup keduanya, ikhlas, baik ikhlas bil amal maupun ikhlas dalam mencari balasan amal. Jadi aku sembahyang ke masjid berjamaah semata-mata memperkenankan Allah dalam perintahnya.
Nah ini ngarannya ikhlas bil amal. Beramal didorong oleh perintah Allah, itu ikhlas bil amal. Lalu harapannya apa? Mencari keridhaan Allah. Mencari keridhaan Allah, mengharap pahalanya, takut dengan siksanya, dan mencari pendekatan diri kepada Allah. Nah ini artinya ikhlas dalam menuntut balasan amal. Bila sudah terkumpul bahwa ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menuntut balasan amal, nah itu artinya ikhlasnya tam, ikhlasnya sempurna. Ada orang umpamanya aku sembahyang berjamaah turun ke masjid itu semata-mata karena menjunjung perintah Allah, tidak ada yang lain, dorongannya hanya itu. Balasannya yang aku harapkan apa? Macam-macam. Ada bercampur dunia, yang diharapkan balasannya ada pendekatan kepada Allah. Nah ini ikhlasnya sudah kada tam, kada sempurna lagi. Sempurna dikatakan ikhlas itu bila mana karena Allah dan balasannya sifatnya adalah akhirat, sifatnya ukhrawi. Dengan mengharap pahalanya dan takut kepada siksanya dan mencari pendekatan diri kepadanya. Menggunakan anugerahnya Allah dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bagus dilakukan niat seperti ini sewaktu kita hendak salat. Baik mulai turun rumah atau kita berdiri sebelum usalli. Sebelum usalli kita berdiri dahulu, kita ingatkan bahwa aku ini akan sembahyang menjunjung perintah Allah dan bertekad untuk menyempurnakan sembahyang ini sesempurnanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Nah, hanya usalli fardal asri. Takutlah kamu dalam munajat itu dengan jahatnya adabmu. Takutlah kamu dalam munajat itu dengan jahatnya adabmu dan banyaknya maksiatmu. Orang yang banyak menentang, orang yang banyak melanggar perintah atasan, itu kalau berhadapan kepada atasan ada rasa takut. Kita umpamanya jadi staf, kita jadi bawahan, kita begawian kurang biris, nang disuruh atasan kita banyak ada kekaruan gawian kita. Satu hari kita menghadap atasan kita, tentu dalam hati kita ada rasa takut. Kalau ujung bisa rekisidin di kiau ini. Maka itu juga sembahyang itu menghadap Allah. Kalau sebelum sembahyang itu kita ada berbuat maksiat, sebelum sembahyang kita melakukan dosa, hendak sembahyang itu mesti ada takutnya. Kalau kita ada iman di dalam hati, ada iman dan mengerti. Makanya ada perkataan hukama ulama yang mengatakan bahwa orang yang maksiatnya jalan terus, sembahyangnya jalan terus, pertanda sembahyangnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang ini kan ada takutnya sembahyang itu. Padahal setiap kali orang berbuat maksiat, begitu hendak sembahyang takut lawan Allah. Takutlah kamu dalam munajat itu dengan jahatnya adabmu dan banyaknya maksiatmu. Dan agungkanlah dalam dirimu nilai munajat kepadanya. Sembahyang ini jangan dianggap sesuatu yang inting. Sembahyang ini kita munajat berhadapan dengan yang maha segala-galanya. Lihatlah orang yang kamu munajati. Lihatlah dengan mata hati orang yang kita pandiri ini siapa. Dan bagaimana kamu munajat. Dan dengan apakah kamu bermunajat.
Namun kita mengerti itu, kita kawa mengamalkan itu, sembahyang kada mau gerusuh-gerusuh. Pasti sembahyangnya tenang, sembahyangnya apik, sembahyangnya bagus. Kenapa? Karena imannya menunjukkan bahwa nang dihadapi ini adalah Tuhan yang maha. Aku sedang berhadapan dengannya, aku sedang berbicara dengannya. Nah, kalau kita punya iman yang bagus, maka sembahyang kita pun bagus. Kalau orang nang sembahyangnya itu kada merasakan siapa nang dimunajati, siapa nang dihadapi, yang penting sembahyang, ya sembahyang kayak kilat, sembahyang ancap, sembahyang laju, bacaan bilang sedang gumpa-gumpa. Kenapa? Karena ini orang imannya kada sampai ma'iktibar, imannya kada sampai memandang orang yang dimunajati. Kita hendak ke rumah atasan aja bepandir, diatur berdahulu, perlahan bepandir, berlambat, karena beradab. Kenapa? Karena kita yakin bahwa atasanku ini orangnya bisa mengampihi aku, atasan ini menggaji aku selama ini. Kalau aku kada kakaruan bisa dipecat sidin. Lalu hati-hati bertamuan sidin itu. Nah itu imannya kuat lawan atasannya. Orang yang imannya kuat lawan Allah yang macam itu juga. Bila mana munajat sembahyangnya sangat hati-hati.